Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sebuah pertanyaan. Kalau melihat dari segi pertanyaannya, ini remaja yang bertanya. Pertanyaannya begini. Mau tanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Apakah ada amalan untuk mahabbah? Itu pertanyaannya. Berarti ini pertanyaannya orang masih muda. Ya, akan saya coba untuk menjawabnya walaupun pertanyaannya bukan masalah hukum fikih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amalan untuk mahabbah itu banyak. Baik yang sumbernya dari Al-Quran atau bukan, atau sumbernya dari kitab-kitab hikmah. Satu contoh, wiritan Tarqabin Barasin. Tarqabin Barasin ini juga bisa buat mahabbah. Tapi perlu minta ijazah. Karena wiritan atau asma-asma atau isib-isib kalau ndak ada yang memberi ijazah, katanya Imam Abu Yazid Al-Bustami, gurunya berarti setan. Kalau wiritan isib-isib tanpa meminta ijazah pada seorang guru atau ustadz, ini perlu minta ijazah. Ada amalan atau wiritan yang tanpa ijazah bisa. Contoh wiritan yang ma'tsur. Wiritan yang ma'tsur adalah wiritan atau amalia bacaan yang sumbernya dari Nabi Muhammad SAW. Ini walaupun tidak minta ijazah pada ustadz, itu tidak masalah. Tapi andai kata minta ijazah itu tambah bagus, tabarukan pada ustadz atau kiai atau habib. Termasuk baca Al-Quran, salawat, ini walaupun tanpa meminta ijazah pada seorang kiai atau guru, tidak jadi masalah. Inti daripada dawuh Imam Abu Yazid Al-Bustami, barang siapa yang tidak berguru maka gurunya berarti setan. Itu wiritan atau asma-asma atau isib-isib yang tidak ma'tsur. Kalau masuk ya silakan saja, selawat ya silakan saja, karena Nabi Muhammad langsung yang memberi ijazah. Allah yang memerintahkan, sallu alaihi wasallimu taslima. Berselawat dan bersalamlah alaihi atasnya, sallu wasallimu taslima, dengan salam betulan. Ini perintah dari Allah, berselawatlah dan bersalamlah. Ada salawat saja, ada salam saja, ada salawat salam. Kalau cuma Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ini selawat, tapi belum selawat salam. Ini seperti yang dikatakan Syekh Muhammad bin Ahlan As-Siddiqi yang menyarai kitab Riyadhus Shalihin itu. Contoh selawat salam, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Nah, kalau selawat walaupun tanpa ijazah, langsung baca, ya tidak apa-apa. Bagus. Ini salah satu wiritan yang mahabbah. Imam Ahmad bin Ali Al-Buni berkata, man qara'a Tarqabin Barasin sebanyak 1209, wa wakala aqiba mi'atin bijal biman arada hadara syari'an.
barang siapa yang membaca Targhib bin Barasin sebanyak 1209 dan kemudian setelah itu membaca taukil setiap selesai 100 kali membaca taukil bijal biman aradah, taukil dengan menarik orang yang ia kehendaki, maka orang yang dikehendaki akan datang segera, tapi harus ada ijazahnya ya. Misalnya kalau ijazah lewat telepon atau via SMS atau Facebook bisa apa enggak? Ya bisa saja, cuman enggak begitu berpengaruh, kurang, barokah kurang. Kalau tanpa ijazah sama sekali, sama dengan antum menanam jagung, ladangnya ndak digarap, langsung jagungnya dilempar gitu saja. Kalau beruntung ya tumbuh dan berbuah, kalau ndak beruntung ya jangankan berbuah, tumbuh ya ndak tumbuh. Itu perbandingannya wiritan yang bukan maksur kalau tanpa ada yang beri ijazah. Maka dari itu hisib-hisib asma-asma hendaklah minta ijazah pada guru-gurunya. Adapun khatam daripada Targhib bin Barasin, katanya Imam Ahmad bin Al-Albuni, Zahroyil wa Saitoyil. Zahroyil dan Saitoyil. Ini harus dibaca taukilnya setelah baca dapat 100 kali. Kapan waktu bacanya? Ini waktu bacanya tengah malam. Bukan siang hari, bukan sore hari, bukan pagi hari, tapi tengah malam. Dan berikutnya, untuk melanjutkan kemarin masalah perempuan, ini masih pikir lagi, perempuan yang hamil dan yang menyusui. Bila gunanya kalau berpuasa takut membahayakan pada dirinya dan pada anaknya, atau pada anaknya saja, maka wajib tidak berpuasa alias berbuka. Nah, sekarang ini lanjutannya begini, bila orang perempuan itu sudah demikian, artinya tidak berpuasa, apa wajib qadha? Secara Syafi'iyah, kemarin sudah saya sampaikan wajib qadha. Tapi ada pendapat lain, sudah saya sampaikan juga, yang mengatakan tidak qadha tapi fidyah. Pendapat yang paling kuat adalah qadha. Ini kalau khawatir pada dirinya atau khawatir pada dirinya dan anaknya. Kalau khawatir cuma pada anaknya saja, secara Syafi'iyah di samping wajib qadha juga fidyah. Ada perempuan hamil atau perempuan menyusui. Kalau puasa kuat, tidak khawatir pada dirinya, cuman khawatir pada anaknya. Baik anak yang di dalam kandungan maupun yang disusui. Maka ini boleh tidak berpuasa, tapi wajib qadha dan fidyah. Ini secara Syafi'iyah. Lah, yang jadi pertanyaan, orang perempuan menyusui boleh tidak berpuasa, tapi wajib qadha, pendapat lain adalah fidyah saja. Ini yang menyusui anaknya sendiri atau anaknya orang lain? Ini kan muncul pertanyaan otomatis. Coba perhatikan. Wala farqah fil murdi'i baina an takuna umman lil waladi aw mustajiratan lirda'i aw mutabari'atan bihi. Orang perempuan yang menyusui boleh tidak berpuasa, itu baik ibu kandung maupun bukan ibu kandung, cuman cari upah untuk menyusui atau menyusui karena sukarela. Ada orang perempuan sukarela menyusui anaknya orang.
Kalau puasa ndak kuat, khawatir pada anak yang disusui, maka boleh ndak puasa. Tapi wajib qadha plus fidyah secara syafi'iyah. Pendapat lain seperti yang saya sampaikan kemarin, ada juga pendapat yang mengatakan cukup fidyah. Ini pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Wa inna ma yajibul fitru anil murdi'i fi kulli ma taqaddama idza ta'ayyanat lil irda. Lah, perempuan yang menyusui atau perempuan yang sedang hamil boleh tidak berpuasa, ya. Perempuan yang boleh tidak berpuasa, perempuan yang menyusui itu memang kalau memang harus menyusui. Kalau memang tidak ada keharusan menyusui karena ada pembantu lain atau orang yang menyusui, yaitu kan suka-suka. Silakan ingin menyusui dengan berpuasa atau tidak berpuasa. Ini kalau keterangan dalam Madzhabul Arba'ah jilid 1 halaman 574 percetakan Darul Fikri. Saya kira cukup pertemuan pada pagi ini. Kita bisa sambung di kesempatan yang lain. Yang penting kita tetap semangat untuk belajar di rumah saja karena mengikuti anjuran dari pemerintah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.